kasih. Selamat malam. Selamat ulang tahun bagi sahabat saya Ibu Deborah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati hidangan dari surga. Firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu yang maha kudus. Engkau yang berdaulat di atas kehidupan kami. Amin. Kami anak-anakmu yang hadir di dalam tempat ini, hanya karena anugerah-Mu kami masih ada, hanya karena penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, kami masih hidup sampai pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Amin. Ya Tuhan, percayakan bagi kami. Terlalu luar biasa Engkau Bapa. Kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati firman Tuhan. Hamba-Mu ini hanya Allah Roh Kudus. Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu kebutuhan kami. Berbicara Roh Kudus lewat lidah-lidah hamba-Mu. Kami siap mendengar. Amin. Roh Kudus tolong kami supaya kami memiliki hati yang siap menikmati firman Tuhan bagaikan tanah yang subur, sehingga waktu dari firman-Mu ditabur tidak akan berlalu begitu saja dari kami, tapi kami benar-benar mendengar, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami. Urapan-Mu turun atas kami Tuhan, hamba-Mu dan semua yang mau mendengar jemaat ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sedikit saya tersenyum karena saya bilang suaminya Ibu Deborah kan hamba Tuhan. Tapi saya di telepon bahkan ke sana untuk ulang Ella. Saya hanya katakan berdoa saja. Kalau Tuhan menghendaki. Nah, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, firman mana Tuhan yang saya mau sampaikan? Jadi anak-anak saya di rumah itu pasti jadian saya bawa Alkitab ke sana kemarin, baca. Tapi saya bilang yang mana Tuhan? Akhirnya selesai saya tutup. Saya bilang terserah Tuhan saja apa yang kamu sampaikan. Saya siap untuk bicara. Nah, jadi saudara-saudara, seperti itulah ya. Saya kalau berdiri mau firman Tuhan Bapak Ibu, ya apa yang harus taruh di mulut saya, di hati saya, itu yang saya katakan, yang saya sampaikan. Nah, tadi kekasih kita Ibu Deborah bersaksi tentang panggilan. Nah, tadi pagi saya baca Yeremia pasal 1 ayat 5. Jadi ini ayat itu tuh Ibu ya. Sebelum ibu dicipta Tuhan di dalam kandungan, dia katakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Deborah Agustina, ya, aku telah mengenal engkau. Amin. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Jadi saudara luar biasa. Ini untuk kita semua, ya, ayat ini. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, ya. Jadi kita sudah ditetapkan, ibu sudah ditetapkan. Tadi saya dengar kesaksian, sebenarnya ini mau nyari dekat Kalimantan. Tapi ketetapan Tuhan tidak bisa ibu atur sedemikian, ya saya harus ke sini, saya harus ke sini. Jadi Tuhan sudah tetapkan ibu dan kami dan kita semua di mana kita harus ditempatkan, karena Dia sudah tetapkan bagi kita bahwa kita akan menjadi saksinya, kita akan menjadi anaknya yang kekasih, kita akan menjadi anak di tanahnya. Ada tujuannya Tuhan. Jadi kita
Yesus sudah berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Mari kita jalani saja hidup ini bersama dengan sungguh-sungguh. Kita punya destiny, kita punya tujuan hidup. Tujuannya Tuhan memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita menjadi anaknya, menjadi umatnya. Ada tujuan kita kerjakan. Ya. Apa yang di sini dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Ya. Menjadi nabi artinya menjadi pemberita firman Tuhan. Ibu Deborah di sini dengan Pak Sunanda sudah dipertemukan, itu memang sudah ditetapkan Tuhan. Tidak bisa lagi dikatakan, oh kalau begini, kalau begitu, mungkin tidak begini. Memang sudah terjadi, keputusannya Tuhan tidak bisa diperkirakan lagi, tidak bisa direka-reka lagi. Jadi itulah yang Tuhan tetapkan. Nah, jadi kalau Tuhan tetapkan kita ada di suatu tempat, ya, kita harus menjadi berkat besar. Kita harus menjadi berkat. Entah itu di desa, saya dulu waktu saya diangkat jadi pegawai, saya minta untuk saya pergi ke kecamatan. Karena memang juga saya sudah senang menceritakan firman Tuhan. Sampai saya punya atasan dari Deborah, dia heran. Mengapa ibu mau minta ke kecamatan? Saya bilang saya suka. Saya senang di sana supaya saya bergaul dengan orang-orang kampung. Saya menceritakan firman Tuhan kepada mereka, tapi saya tidak diizinkan. Nah, jadi saudara-saudara, panggilan kita, ingat, panggilan kita, pilihan Tuhan bagi kita sudah ada tujuan masing-masing yang harus kita kerjakan. Saya akan bacakan dari yang kata Matius, ya, dari Injil Matius. Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang pertama, kita ditetapkan untuk menjadi garam. Garam itu, saudara-saudara, fungsi garam seenak bagaimanapun namanya makanan. Entah itu kata orang daging babi itu daging yang paling enak, tapi kalau daging babi kita masak dengan segala bumbu macam-macam, tapi tidak ditaruh garam, orang akan ribut. Aduh, tidak ada garam, tidak ada garam, tidak ada garam. Berarti begitu luar biasanya garam itu dibutuhkan. Nah, kalau di sini kita sudah dipanggil dan Tuhan minta supaya kita pergi, kita memuridkan orang, dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi pelesat bagi pribadi-pribadi yang kita temui atau kelompok-kelompok di mana kita ada. Garam itu, saudara, dia bilang di sini kalau garam tawar tidak bisa diasinkan lagi. Jadi garam itu kalau dia masuk di dalam makanan, dia larut, ya. Dia rela berkorban, dia larut di dalam air. Sehingga begitu diaduk-aduk dengan makanan, sayur atau ikan atau apa, dia tidak kelihatan wujudnya lagi. Sudah tidak nampak, tapi enaknya, lezatnya, rasanya dinikmati oleh semua orang. Itu garam. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, panggilan kita
kerinduan hatinya Tuhan, yaitu kita menjadi pelesat dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada. Kita harus rela larut, kita harus rela tidak nampak. Ada orang kan begitu, saya punya harga diri dong. Saya kalau di depan saya orang bicara begitu, saya hanya bilang, iya Pak, harga dirinya kita kan Tuhan Yesus. Ya, tapi saya tidak mau injak-injak. Saya tidak mau banyak bicara lagi. Saya sudah bicara toh. Harga diri kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan Yesus saja, Dia Tuhan, Dia datang menjadi manusia, ya. Dia rela berkorban, Dia dicambuk, disiksa, bahkan ditelanjangi. Ini Dia Tuhan. Dia tidak bilang, manusia, kamu tidak tahu, saya cinta kamu. Dia tidak bilang. Makanya Dia katakan, belajarlah kepada aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara-saudara, kalau masih ada kesombongan dalam diri kita, pasti ya, masih ada keangkuhan di dalam diri kita, mari kita katakan, Tuhan, ambil alih kesombongan saya, keangkuhan saya, emosi saya. Berikan aku kerendahan hatimu Bapa. Orang mau bikin apa sama saya, biarlah saya belajar hanya mengampuni. Karena Yesus katakan, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau serupa dengan Tuhan Yesus, kalau kita katakan kita ini pengikut Kristus, kita ini murid Yesus, maka sebenarnya kita punya kehidupan, ya, kita punya integritas, harus sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan, konsisten, terus menerus hidup di dalam kebenaran. Mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu, ada 2 anak di sini. Apakah Ibu pasang? Apakah Mama sudah lakukan? Misalnya, kalau ada pertanyaan dalam diri, saya mengatakan ada komitmen, ada nekat di dalam hati saya untuk saya bilang begini, Tuhan, kalau saya disakiti, kalau saya dikecewakan, ya air mata saya keluar sedikit saja, Tuhan. Jangan saya banyak menangis. Saya tidak mau banyak bicara. Begitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, itu pelajaran yang pertama tadi. Ya. Kita belajar sama Yesus. Yang kedua, kita digarap, sudah toh. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu adalah terang dunia. Tadi garam, sekarang terang. Kalau tidak ada lampu ini, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, kira-kira saudara dan saya kita bisa bikin apa di sini? Apakah saya bisa membaca, menyampaikan firman Tuhan? Begitu pentingnya fungsi yang Tuhan berikan kepada kita untuk ada dalam kehidupan kita. Jadi, karena dunia ini penuh kegelapan Bapak Ibu, kegelapan dosa, ya, kejahatan di mana-mana. Kalau saudara dan saya kita ikut-ikutan dalam kegelapan, ya, maka akan semakin gelap keadaan dunia ini. Tuhan katakan kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Kota
yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kelihatan. Kalau ada lampunya, ada listriknya, dia pun tinggi, bagaimana kelihatan ya? Ada rumah di sana, ada kampung di sana, ya. Nah, jadi terang itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ditaruh, tidak ditaruh di bawah kolong meja atau kolong tempat tidur, tidak, tapi ditaruh di atas meja, supaya semua orang di dalam rumah itu menikmati terang. Jadi saudara, Bapak Ibu, kalau kita ini anak Tuhan, kita milik Tuhan, kita adalah terang. Amin. Dalam dunia, maka saudara, ya, orang yang di dalam rumah kita itu, dia akan menerima, melihat terang itu. Amin. Melihat dari apa? Dari perbuatan kita. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu, karena kita terang, ya, maka Tuhan katakan, Yesus katakan, kamu terang dunia, maka hendaknya terangmu itu bercahaya. Ya, jangan padam. Jangan kita masuk di dalam tempat kegelapan dan kita seperti bukron menyesuaikan diri. Jangan, ya. Itu mengecewakan Tuhan. Jadi kalau kita masuk di dalam kegelapan, tempat yang gelap, kita harus menerangi tempat itu, ya. Amin. Lewat kehidupan kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Bukan saya, bukan saudara yang akan dipuji kalau kau melakukan kebaikan, Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah kegelapan. Bukan, tapi mereka katakan, dia orang percaya kepada Tuhan. Dia dulu tidak seperti ini, dulu juga tidak baik sifatnya, tapi karena dia sudah di dalam Tuhan, maka Tuhan merubah dia. Maka yang di surga yang dipermuliakan, saudara-saudara. Amin. Nah, jadi sungguh luar biasa. Ya. Apa yang kita mau pelajari sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus suruh kita belajar kelakuannya Tuhan Yesus, belajar kerendahan hatinya Tuhan. Kadang-kala dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, ya, orang bicara sedikit mulai merendah, ya, itu bukan merendah hati, itu bukan merendah hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan memulai perbantahan. Haleluya. Tidak boleh. Karena kalau kita mulai perbantahan, iblis ada di situ, dia siram terus emosi dan emosi. Jadi kalau misalnya ada yang mengganggu kita dengan ucapan, pilih dia dan berdoa. Lebih baik dia. Saya punya anak juga ada menyaksikan saya punya kelakuan. Akhir-akhir ini saya bicara satu kata, dua kata. Kalau mereka sudah bantah, saya diam. Kalau dulu tidak begitu, saya tetap punya otoritas sebagai ibu. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena saya pikir begini, saya tidak mau memberi kesempatan iblis senang. Tiba-tiba saya dipanggil atau tiba-tiba anak saya dipanggil. Dalam kondisi seperti itu kita memiliki
Amsal dia bilang begini, bijaksana kalau kita berdiam diri, tidak menenggak berbantah. Itu orang bijaksana, orang berdiam. Nah, selanjutnya di dalam masih Matius ini bacaan yang saya dapat tadi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu sebagai dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, kita perhatikan, ya. Kalau pohon tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, kemudian dibuang ke dalam api. Kita bisa temukan juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 6. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dilempar keluar menjadi kering, lalu dikumpul orang, dilempar ke dalam api, lalu dibakar. Jadi hati-hati kehidupan kita, saudara. Mari kita perhatikan hidup kita ini. Dari buahnya kamu kenal mereka. Jadi tadi sudah berbicara tentang buah, ya, kelakuan kita. Hendaklah terangmu bercahaya. Terang yang bercahaya dalam hidup kita itu ialah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Di sini kita diulangi lagi oleh Tuhan Yesus, buah, ya, kita hasilkan buah yang baik. Saya mendengarkan banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan begini, kalau mau lihat kelakuan saya yang sesungguhnya, kamu tinggal dengan saya, ya, tinggal serumah dengan saya. Saya pikir begini, itu juga. Kalau tinggal satu rumah dengan pendeta atau hamba Tuhan, aduh, ada kesederhanaan dalam kehidupan kita, dia akan nikmati, ya, dia akan nikmati. Dia pergi lalu dia akan aduh, memang hamba Tuhan kelakuannya seperti ini. Aduh, orang selalu di gereja tapi orang selalu mau Alkitab tapi buahnya seperti itu. Nah, jadi luar biasa, ya. Memang banyak orang mengatakan kita tidak akan bisa, tapi saya katakan tidak mungkin. Tuhan katakan kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau memang kita tidak bisa lakukan, memang kita tidak bisa kudus, saudara-saudara, kalau Roh Kudus tidak memerintah di hidup kita. Itu saja yang saya praktekkan. Kalau kita memiliki karakter Yesus, buah Roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita memiliki buah Roh, pasti kita berubah seperti Yesus. Pasti ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dengar ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan,
kita kelompok kecil, tapi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya, ada buah kebenaran yang terjadi, yang nampak di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita, di mana saja kita berada, pasti orang akan datang bilang saya juga mau pergi beribadah di tempatnya Bapak ini. Amin. Ya, ada bukan ayat bilang begitu. Akan terjadi satu orang benar dan 10 orang fasik memegang dia punya puncak lupa, dan dia katakan, aku juga mau pergi beribadah dengan engkau. Kalau ini jemaat ini 10 orang yang pegang puncak lupa, Bapak Ibu semua, ini jemaat ini kursi ini tidak cukup Pak Sohanda ya dengan Ibu. 10 orang ikut. Kenapa? Karena melihat kebenaran di sini berpanjang di dalam kehidupan anggota jemaat. Jadi ini dipelajari. Tidak ada yang otomatis. Dilatih untuk kita mau melakukan kebenaran, harus kita latih diri kita. Kita paksa kita punya diri. Ya. Ibu pasal bikinkan, ya. Saya belajar. Saya bilang ini harus saya pelajari Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya tidak mau ketinggalan. Saya berdoa untuk anak-anak saya supaya kami semua berubah, supaya hari pengangkatan jangan kami ada yang tertinggal. Oke. Pada hari terakhir, kita ini sudah ada di hari yang terakhir ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan Ibu selesaikan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ya. Kalau Tuhan Yesus mau jawab tentang pernyataan orang ini, ya iya, saya akan pergi karena kau pakai nama saya yang usir dia. Ya, kau berbuat karena kau pakai nama saya, jadi roh saya yang bekerja. Tapi Tuhan Yesus tidak jelaskan begitu kan? Di sini ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Saya termasuk pribadi yang takut dengan ayat ini. Ya. Takut. Jangan sampai Tuhan datang, saya sudah berharap mau masuk surga, dan dia katakan, saya tidak kenal kau berbuat kejahatan. Saya mau mengatakan, saya berkhotbah, saya menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, tidak menjadi dasar. Karena itu dengan dasar nama Yesus, saya bisa melakukan. Karena aku, tetapi setelah mau pergi, selesai mengerjakan, jangan perempuanmu, ya, menjadi batu sandungan. Nah ini artinya ayat ini. Jadi kita jangan bangga, ya, jangan bangga kalau kita sudah lakukan ini dan itu, tetapi lihat integritas kehidupan kita. Apakah betul-betul kehidupan kita, perkataan kita, dengan kelakuan kita sesuai, sepadan, sejalan bersama dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ini keras, ya. Perkataan ini keras, tegas, tetapi itu yang Tuhan mau. Amin. Supaya kita jangan dibobokkan. Akhirnya kita terikat dengan dosa, kita santai saja karena kita tidak pernah dikorek. Saudara-saudara, di dalam Satu Timotius 4 ayat 12, Bapak Rugino baca kalau 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius pasal 4
4 ayat 12. Bapak tolong baca. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jadi anak muda dengar, ya. Jangan ada orang menganggap engkau muda. Ini nasihatnya Rasul Paulus kepada anak kekasihnya Timotius. Dia masih muda. Kalau tidak salah baru umur 17 tahun dia sudah menginjil. Jangan ada orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan di tengah-tengah orang percaya. Dalam hal apa menjadi teladan? Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih, dalam hal kesetiaan dan kesucian. Amin. 5 langkah. Nah, saudara, ayat ini saya terjemahkan untuk diri saya. Saya katakan begini, saya baca. Janganlah ada orang menganggap kau rendah karena kau sudah tua. Jadilah teladan bagi orang percaya. Orang percaya tidak pilih anak muda kah, anak-anak kah, tapi orang percaya. Itu saya yakinkan diri saya begitu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa tidak mau jadi teladan? Dalam hal perkataan saya, dalam hal tingkah laku saya, dalam hal kasih saya, dalam hal kesetiaan saya, dalam hal kesucian saya. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita supaya tadi ayat itu dikatakan begini. Mereka melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Nah, jadi ya, Bapak Ibu, satu lagi yang harus ada pada kita, banyak sih sebenarnya, tapi Filipi 4 ayat 4 pasal 4 ayat 4 sampai 8. Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim, kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Itu dia Bapak Ibu. Tadi kepada Timotius 5 perkara. Ini kalau kita hitung ini semua ini ada 7. 7 semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, dan seterusnya. Itu dihafal, ya. Supaya kalau kita ada di tengah-tengah orang banyak, ya, semua ini harus berbicara di hati kita. Amin. Saya harus semua firman Tuhan katakan, semua yang benar harus saya tampilkan, semua yang mulia harus saya tampilkan, semua yang manis,
semua yang sedang didengar. Saya bukan ngoceh sembarang, ya, tidak. Tapi sedang didengar orang. Saya punya omongan memberkati orang, ya. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus dipikirkan. Semua, ya. Jadi nyatakanlah ya segala keinginan kita, Bapak Ibu. Kita semua punya masalah, tapi Yesus katakan nyatakan kepada Yesus semua persoalan kita, semua keinginan kita, semua beban kita. Kita nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur. Dia pasti mendengar kita. Asal apa yang dia lakukan, apa yang dia minta sama kita, kita belajar mempraktekkan, belajar melakukan. Saya pikir pelajaran ini, Bapak Ibu, Tuhan mau supaya benar-benar jangan kita lewatkan, kita praktekkan, supaya dimanapun kita berada, kita selalu jadi berkat bagi orang. Omongan kita memberkati orang, tingkah laku kita memberkati orang. Kepada sahabatku Ibu Deborah yang sudah kasih di dalam Yesaya 46 ayat 3, bukan hanya untuk Ibu, tapi untuk kita semua manusia yang sudah lahir dari kandungan Ibu. Yesaya berapa, Bu? Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Dan saya dan semua kita di dalam kandungan Ibu, waktu kita hamil, bayi yang ada di dalam perut kita, saya baca ayat ini baru saya kaget, ya. Baru saya merenung-renung. Orang besar perutnya begitu, termasuk saya, jalan saja kayak biasa saja jalan. Waktu anak saya yang ke-5 itu, saya mau masuk sidang, sudah menunggu hari. Jadi saya hanya perhatikan ini dosen-dosen
juga, tapi jalan saja biasa. Nah, itu karena Tuhan, saudara-saudara. Ya. Amin. Karena Tuhan yang menggendong kita, yang memikul kita sejak dari rahim ibu. Ayat keempat yang katakan, semua kita ini ayat ya, sampai masa tuamu, aku tetap dia, aku tetap Tuhan yang sama, yang menyusun engkau di dalam rahim ibumu, yang memikul engkau dalam kandungan ibumu, tetap sama. Sampai masa tua saya, sampai masa tua Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan Bapak Ibu sekalian, ingat, sampai masa tuamu, sampai keadaanmu seperti apa saja sekarang, yakin bahwa Tuhan tetap tidak berubah. Dia tetap menggendong kita sampai putih rambut kita. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai kita kembali ke hadiratnya di surga. Kasihnya Tuhan tidak berubah. Mari saudara-saudara belajar sungguh-sungguh, praktekkan firman Tuhan, latih diri membaca firman dan melakukannya. Ya, saya tidak menggurui di sini ya. Saya hanya dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dan juga untuk saya, supaya kita latih diri kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita catat ayat-ayatnya, lalu kita praktekkan dalam hidup kita hari lepas hari, kita deklarasikan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Amin. Yesus memberkati.